kambing sing resmi secara kurban itu kira-kira tahun 73. Semenjak pelantikan jadi lebih pada waktu itu saya sudah diberi mandat untuk menyembelih kurban. Tapi pada waktu itu belum dibentuk secara kepanitiaan, jadi hanya tunjukkan. Jadi kebetulan saya yang ditunjuk terus menerus tiap tahun oleh kesepuan-kesepuan atau ulama-ulama di masjid. Persiapan untuk penyembelihan kurban pertama-tama itu niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lagi sesudah niat keteguhan hati dan persiapan peralatan. Etika atau adab menyembelih kurban itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita, aturan yang berlaku, yaitu sebelum dimulai itu adalah menenangkan hewan itu sendiri. Kadang-kadang hewan itu bingar dan kadang hewan itu tenang, itu variasi. Tapi ada tip untuk bisa menenangkan itu supaya hewan itu kembali tenang. Maka salah satunya kita harus kasih sayang sama hewan itu dengan membaca sholawat ataupun apa yang kira-kira hewan itu menjadi lelep bagi jagal ataupun orang-orang yang mau menyembelih kurban. Hendaknya mengertilah apa perasaan hewan yang akan disembelih itu, dan pelajarilah dan pahamilah cara. Yang pertama, kata Rasul, disunahkan bagi orang yang mau menyembelih hewan yaitu satu yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, maka orang yang menyembelih itu menghadap kiblat. Bukan hewannya yang menghadap kiblat, orang yang menyembelih itu yang menghadap kiblat. Oleh karena kalau di sini di Indonesia, karena kiblat kita itu adalah di sebelah barat, maka caranya adalah kepala di sebelah selatan, kemudian kaki belakang di sebelah utara arahnya, maka orang yang mau menyembelih itu menghadap ke kiblat. Di samping niat, keteguhan hati, ya, keikhlasan hati, dan istilahnya keteguhan mental. Karena yang disembelih itu kan juga makhluk Allah. Jadi keteguhan hati dan istilahnya jangan sampai kita gemetar, jangan sampai. Harus fokus dan niat dan doa. Jangan sampai kita menyembelih kurban tanpa doa. Apalagi hewan kurban yang hubungannya dengan ibadah seorang muslim. Jadi ketika sudah menyembelih satu misalnya, ini sudah digunakan satu kali satu asahan, satu kali sapi. Ketika saya lihat, ternyata berkali-kali saya lihat landepnya ini ternyata yang bagian tengah yang putih, maka otomatis saya harus mengasah lagi sampai ini gelap. Begitu juga seterusnya. Kalau kambing biasanya dua, kalau satu masih, tapi kalau sudah dua ini sudah putih. Idealnya satu asahan, satu leher kalau itu sapi. Lazimnya orang menyembelih itu pakai pisau. Pisaunya harus yang tajam sekali. Jangan sampai untuk penyembelihan hewan pisaunya itu tidak tajam, karena kasihan kepada hewan yang disembelih. Jadi mengurangi beban kesakitan. Saya meyakini bahwa hewan yang mau dipotong itu pun juga punya perasaan takut. Sehingga Nabi berpesan, jangan sekali-kali kalau mau nyembelih hewan kurban atau hewan akikah ataupun hewan apapun bentuknya, itu diperlihatkan pisau yang tajam diasah.
ataupun memperlihatkan pisau itu sudah berlumuran darah. Mengapa? Karena hewan itu tahu, cuman kita manusia nggak mengerti seluk-beluk perilaku hewan itu. Sebenarnya hewan sama, punya perasaan seperti kita manusia. Oleh karena hormati mereka itu, yaitu dengan adab. Setelah pelaksanaan pemotongan sudah selesai, maka tinggal menunggu darah sampai habis. Jangan sekali hewan itu masih ada ruhnya, masih ada nyawanya, ada ruhnya, jangan sekali-kali dipotong, jangan sekali-kali dipotong-potong. Saya semenjak menyembelih hewan itu belum pernah ada kekomplainan apapun, sebab saya pada waktu menyembelih itu penuh dengan persiapan. Jadi ketelitian dan keteguhan itu harus diutamakan. Jangan sampai kita menyembelih kurban sampai ada kesalahan walaupun sedikit pun, karena itu hubungnya ibadah. Jadi harus matang, persiapan harus matang, persiapan mental, persiapan hewan-hewan yang mau disembelih itu harus sudah temata lah, harus beres, jangan sampai ada kesalahan. Alhamdulillah belum pernah, sudah sekian puluh tahun, alhamdulillah, karena juga persiapan dan ketebalan di hati, kemantapan di hati, kesiapan di hati harus siap. Jadi jangan sampai ada kesalahan walaupun sedikit lah. Sangat berhati-hati untuk menyembelih hewan, harus disiapkan sebelumnya. Sebelum dipotong itu kira-kira alat yang untuk memotong itu, pisau ataupun apapun bentuknya, itu harus jangan sampai menyentuh tanah, harus gantung, jangan sampai menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah nanti terganggu. Tujuan utamanya adalah untuk langsung memotong otot bawah, ternyata nggak tembus karena apa? Terganggu oleh tanah. Ini leher taruhlah ini kambing atau apapun lah, apa kambing, apa sapi, apa ayam, apa saja. Kalau di tengah-tengah ini langsung standar. Jadi gerak dulu sebelum ruh keluar. Tapi kalau di sini itu nggak mati-mati. Iya, kalau terlalu bawah ini nggak mati-mati, lama matinya. Tapi kalau ke atas ini langsung mati. Ya, itu. Ya, jadi yang baik itu di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah itu standar, matinya standar sehingga dagingnya bagus karena darah yang ada di bodinya, darah yang ada di hewannya itu keluar standar. Kalau ingin hewan itu dagingnya tidak berengus, yang satu yaitu caranya pisau harus tajam. Kemudian setelah pisau harus tajam, kedua, ketika melepaskan pisau itu di leher hewan, maka jangan berkali-kali, cukup 3 kali. 1 kali ke bawah, 2 kali ke atas, kemudian tarik ke belakang. Jadi yang pertama itu adalah memutus depan jalan roh ataupun otot jalan roh, kemudian langsung tembus ke bawah, itu adalah otot samping, kemudian diangkat lagi ke atas, itu adalah otot samping kanan, samping kiri harus lancar. Termasuk darah harus keluar semua, meskipun dipindah dari tempatnya, itu pun juga harus berusaha darah itu tetap mengalir. Harus sehat lah, jangan sampai cacat. Entah itu sapi, entah itu kambing. Yang terakhir harus berumur. Hubungannya yang berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus yang sehat lah, harus yang sehat. Jangan sampai ada yang jiwa sedikit pun, jangan sampai.
Upacara penyembelihan kurban pada hari ini itu terletak di Masjid Jami Baitur Rahim Menjingklak, Taman Sari. Saya ditunjuk untuk menjadi seksi penyembelih dan dibantu oleh seorang lagi yang bernama Ahmad Mudakir. Saya ini dengan tulus ikhlas niat ibadah kepada Allah. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menyembelih kurban, ya mudah-mudahan oleh Allah SWT itu dicatat sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah pada hari ini pelaksanaan hewan kurban di Bumbul Menjingklak alhamdulillah terlaksana dengan baik, dengan jumlah hewan kurban dari sapi itu 3 ekor, kambing alhamdulillah ada peningkatan dari corona kemarin, sekarang alhamdulillah 24 ekor. Dan untuk pendapatan daging sapi untuk hari ini alhamdulillah mendapat 339 kilo, dan untuk kambing itu alhamdulillah pendapatan 217 kilo. Totalan jumlah penerima itu sejumlah 411 bagian. Itu satu bagian mendapat 1 kilo 8 on. Panitia beserta tenaga kerja luar itu masuk orang 111. Yaitu ini adalah hewan dari kamu, darimu ya Allah, dan untukmu ya Allah. Ini adalah darimu ya Allah dan untukmu ya Allah, kurban dari Muhammad. Sebagaimana kau menerima kurbannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu doanya. Maka dari itu bagi kita semuanya kaum muslimin muslimat yang menghendaki menjadi penyembelih kurban, pahamilah dan pelajarilah tata tertib atau tata cara menyembelih kurban yang baik dan juga yang afsah. Menyembelih hewan itu harus pakai adab atau tata cara menyembelih sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, sehingga kita melaksanakan sesuatu ini berdasarkan hadis ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas tertera di Kifayatul Akhyar. Peso ini khusus, jadi kalau sudah dipakai untuk menyembelih, dibersihi dan diberi minyak supaya tidak karatan, dibenahi istilahnya. Tidak untuk umum, tidak untuk umum, nggak boleh untuk apa-apa.